Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ika Soliha. Dalam rangka memenuhi tugas, di sini saya akan menjelaskan mengenai framework COVID. Langsung saja di sini eh, mengenal framework COVID. Pertama mulai dari pengertian COVID, di mana COVID ini atau Control Objectives for Information and Related Technology ini merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association atau ISAKA dan IT Governance Institute (ITGI) yang dibuat pada tahun 1992. Dengan adanya COVID ini dapat mempermudah perkembangan peraturan yang jelas dan praktik baik untuk mengendalikan IT dalam sebuah organisasi. Dan COVID ini juga menekankan keputusan terhadap peraturan, membantu organisasi untuk meningkatkan nilai yang ingin dicapai dengan penggunaan IT. Dan juga memungkinkan untuk menyelaraskan dan menyederhanakan penerapan dari kerangka kerja COVID. Ini merupakan pengertian dari framework COVID. Selanjutnya, beralih pada sejarah bagaimana perkembangan COVID dari masa ke masa. Sejak awal dimulai atau sejak mulai dirilisnya COVID itu tersendiri, di mana pertama kali COVID ini dirilis pada tahun 1996. Dan pada saat itu, COVID ini digunakan oleh auditor keuangan untuk melakukan monitoring terhadap pertumbuhan di lingkungan IT dengan lebih mudah. Dan selanjutnya, pada tahun 1998, ISAKA kembali merilis COVID yang lebih komprehensif, dan COVID tersebut mencakup area di luar kendali dari para audit. Dan pada tahun 2000-an, COVID versi 3 dan versi 4 ini dirilis, dan di mana ke dalam COVID versi 3 dan versi 4 ini mencakup pedoman manajemen lebih lanjut seputar keamanan cyber. Dan pada tahun 2013, ISAKA kembali merilis COVID versi 5 yang berfokus pada penyediaan alat, best practice, dan tujuan yang ditetapkan secara universal untuk sebuah organisasi dan organisasi apapun itu yang menggunakan IT khususnya. Selanjutnya, COVID versi 5 ini merupakan salah satu pembaruan dari COVID versi 4 dengan lebih fokus terhadap mengintegrasikan standar dari ISO atau International Organization for Standardization, termasuk ITIL atau IT Infrastructure Library. Pada tahun 2019, ternyata ISAKA kembali merilis COVID yang paling terbaru dan yang digunakan hingga saat ini, di mana COVID tersebut adalah COVID versi 2019. Dan kerangka kerjanya pun lebih umum dan lebih komprehensif dan fleksibel. Dan COVID 2019 ini juga dapat digunakan oleh semua perusahaan, terlepas dari ukuran atau tujuan jangka pendeknya. Itulah tadi merupakan sejarah perkembangan COVID dari masa ke masa. Dan sekarang COVID yang sudah digunakan ini adalah COVID versi 2019. Selanjutnya terkait kerangka kerja COVID. COVID ini dirancang untuk memfasilitasi cara teknologi informasi dikembangkan, ditingkatkan, diimplementasikan, dan dikelola. Dan juga nantinya kerangka COVID ini dipublikasikan melalui Information Technology Governance Institute, di mana ITI ini merupakan cabang dari Information System Audit and Control Association atau ISAKA. Tujuan kerangka COVID. Ada beberapa tujuan.
kerangka COVID. Dan yang pertama adalah untuk menjadi preferensi global dalam pengelolaan teknologi informasi. Selanjutnya, membantu perusahaan menentukan aktivitas IT untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan dari kerangka COVID adalah untuk memudahkan proses pengambilan keputusan di level atas dalam perusahaan dan untuk menjadi pedoman dan standar untuk proses peningkatan kualitas tata kelola yang baik dan untuk memastikan pendekatan secara keseluruhan terhadap manajemen dan bisnis. Selanjutnya, untuk membantu bisnis mengelompokkan semua kerangka kerja yang ada dalam organisasi dan untuk membantu bisnis memantau kinerja kerangka kerja lainnya, untuk mengukur seberapa efektif setiap proses dan mengidentifikasikan dan menangani area di mana proses mengalami kegagalan. Dan yang terakhir, tujuan kerangka COVID adalah untuk menyediakan serangkaian tujuan pengendalian yang komprehensif untuk lingkungan TI. Ada 5 prinsip dasar dari COVID, yakni mencakup seluruh perusahaan, menciptakan framework yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, dan memisahkan tata kelola dari manajemen dan memasukkannya ke dalam lingkup IT. Yang terakhir, prinsip COVID adalah untuk menciptakan pendekatan holistik untuk efisiensi operasional. Selanjutnya, terkait implementasi COVID, contoh nyata dari implementasi COVID di organisasi yaitu di sektor finansial dan insuransi ternama. Salah satu contohnya adalah Bank of America, di mana Bank of America ini adalah salah satu lembaga keuangan global terkemuka dan terbesar yang menerapkan COVID untuk memperkuat tata kelola TI dan memenuhi standar kepatuhan regulasi yang ketat. Dan Bank of America ini dengan mengadopsi COVID dapat meningkatkan manajemen risiko TI dan efisiensi operasionalnya. Serta bank ini juga dapat memperbaiki kemampuan untuk merespon perubahan regulasi dengan lebih cepat dan lebih efektif. Ini merupakan salah satu contoh nyata dari hasil implementasi COVID, khususnya di sektor finansial dan insuransi ternama. Pelajaran yang dapat dipetik dari studi kasus tersebut adalah COVID mengungkapkan bahwa komunikasi yang jelas tentang manfaat COVID adalah kunci untuk mendapatkan dukungan luas dan juga keterlibatan pemangku kepentingan utama sejak awal sangat penting untuk mengurangi resistensi dan memastikan alokasi sumber daya yang memadai. Selain itu, pendekatan bertahap dalam penerapan COVID juga memungkinkan penyesuaian berkelanjutan untuk mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan untuk mengurangi resiko dari perubahan besar sehingga memfasilitasi evaluasi yang tepat dan pencapaian hasil yang optimal. Kesimpulannya adalah pentingnya COVID dalam meningkatkan tata kelola IT dan manajemen risiko di sektor finansial dan insuransi tadi adalah terletak pada kemampuannya untuk menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur. COVID juga memungkinkan organisasi untuk mengelola IT secara efektif dengan menetapkan kontrol yang solid dan meningkatkan pengelolaan risiko dan memantau kinerja secara akurat. Dan dengan mengadopsi COVID, organisasi di sektor ini dapat memperbaiki tata kelola TI-nya, memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketat, serta meningkatkan efisiensi operasionalnya, sambil memperkuat transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting dalam industri yang sangat diatur ini. Nah, ini merupakan kesimpulan dari pentingnya sebuah perusahaan menggunakan COVID dalam meningkatkan tata kelola IT-nya dan untuk manajemen risiko di sektor, khususnya tadi contohnya di sektor finansial dan insuransi. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.